Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast UBS TV yang punya tagline obrolan lepas tempat curhat yang pas. Oke, bersama saya kali ini sebagai host Bang Fu. Dan kali ini UBS TV kedatangan tamu, nanti kita kenalan ya. Yang jelas saya sudah mengenal beliau, saya panggilnya Bung Soli saja ya. Ya. Bung Soli Saputra SH. Ya, ini asli Galuh Timur, Tonjong, Brebes. Nah, ini beliaunya ini sekarang tinggalnya di kota, tepatnya di Bekasi, tapi asli Galuh Timur, Tonjong, sebuah desa yang pelosok ya. Oke, Bung Soli, ini dalam rangka apa ini Anda datang pulang kampung ke Bumi Ayu? Ya, sudah lama saya lihat nggak nongol di kampung. Ini dalam rangka apa ini pulang kampung ini? Ya, terima kasih. Betul apa yang dikatakan oleh Bang Pu tadi. Saya satu kampung dengan beliau. Saya sudah lama merantau. Nah, kebetulan pulang kampung itu ya dalam rangka kegiatan filantropi. Apa itu filantropi? Filantropi itu sebuah NGO yang dibiayai oleh luar negeri. NGO itu LSM ya? LSM. Iya, takutnya pemirsa belum tahu NGO itu apa. Ya. Ya, nah, oke, terus? kebetulan dibiayai oleh dananya dari luar negeri. Nah, saya kenal kawan, kebetulan dia itu junior saya juga di organisasi. Nah, menawarkan program itu untuk pendampingan program PHBS, program hidup bersih dan sehat. Oh, PHBS, program PHBS. hidup bersih dan sehat. Ya. Bentuk acaranya apa itu? Bentuk acaranya ya edukasi, ya penyuluhan, kemudian ya memberikan masker, kemudian hand sanitizer, oke. kemudian ya intinya kita kan baru saja melewati masa sulit COVID. Oh, COVID. Jadi ada kaitannya dengan COVID ya, filantropi ini ya. Jadi ini kan kita sedang menuju masa endemi ya. Jadi kan perlu diingatkan kepada masyarakat bahwa kita harus tetap menjaga loh kesehatan supaya kita tidak terhindar lagi dengan penyakit-penyakit seperti yang digariskan di COVID tersebut. Intinya begitu. Oke, jadi intinya kampanye bagaimana hidup sehat ya. Betul. Untuk masyarakat luas, ya ini diadakan oleh filantropi, sebuah NGO, non-government organization atau LSM dari luar negeri gitu. Betul. Ya. Oke. Oh, dalam rangka itu ya Bung Sol ya datang ke Bumi Ayu mengawal acara. Mengawal acara. Acaranya kemarin jalan sehat ya kalau nggak salah ya? Iya, acara jalan sehat. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana gitu. Jadi intinya itu kan aplikasi untuk menyampaikan edukasi itu kan boleh dengan jalan. Oke, medianya bisa macam-macam ya. Boleh gitu. Acaranya. Oke. Ini menarik sekali ya, Bung Soli yang asli Galuh Timur bisa mendatangkan filantropi ke Bumi Ayu ya. Tentunya kita doakan semoga bermanfaat ya, khususnya untuk warga Bumi Ayu dan sekitarnya, khususnya untuk bagaimana mengedukasi tentang kesehatan. Dalam rangka melewati kita musibah yang berupa bernama COVID-19 ya. Oke, tapi ngomong-ngomong kok bisa ya Bung Soli mendatangkan filantropi itu punya background ya, dari aktivitas sejak kuliah, kemudian aktivitas sekarang dan sebagainya. Ini berarti kan jaringan Mas Soli kan cukup luas. Itu gimana Mas Soli bisa punya jaringan yang luas itu, backgroundnya seperti apa, latar belakangnya, mungkin dari pendidikan, aktivitas di organisasi dan sebagainya. Boleh dijelaskan Bang Soli? Jadi kebetulan kawan yang kepala kantor atau manajer di filantropi itu junior saya dari satu organisasi. Saya bilang junior saya kebetulan karena saya lebih dulu di organisasi. Oh, organisasinya apa? Boleh tahu?
namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Orang GMNI ternyata. Oh iya. Ini kalau di kampus musuh saya berarti. Dulu saya HMI. Oh gitu. Iya. Kalau pilihan senat kan pasti bersaing. Oh betul. GMNI dan HMI kan. Betul. Oke, tapi enggak apa-apa, kita beda organisasi tapi kita siap. Rukun, ya kan? Oke. Betul. Oh, backgroundnya aktivitas di GMNI. Anda senior lebih dulu masuk, kemudian ada junior yang sekarang di filantropi begitu. Betul. Ya. Sesama aktivis GMNI. Betul. Sampai level mana Bang Soli di GMNI? Pernah sampai presidium mungkin atau hanya komisariat mungkin? Ya tentu kan kebetulan saya sampai presidium. Oh, presidium nasional berarti tingkat nasional ya. Betul. Jadi ya tetap diawali dari anggota dulu, kemudian jadi sekretaris cabang, kemudian jadi pas kongres di luar biasa di Semarang. Tahun 99 saya masuk jadi anggota presidium. Anggota presidium. Ya, gitu. Oke. Dulu kuliah di mana ya, Bung Soli ya? Kuliahnya ya? Sebenarnya sih saya kuliah nggak terkenal amat lah kan gitu, karena kan waktu itu saya kuliah sambil kerja. Oh, sambil kerja, luar biasa ini. Jadi ya saya kan harus sesuaikan dengan kemampuan saya, buat makan, buat ngontrak, buat bayar, kan gitu. Oh, jadi iya. Saya memilih itu, kemudian pas tahun 92 saya ikut masuk di GMNI itu. Di GMNI di Jalan Keramat Raya itu. Oh, 72. Berarti sambil kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja ya? Ya, kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Ya, jadi kuliahnya malam gitu. Oh, tapi ngomong-ngomong kenapa harus bekerja sambil kuliah? Tidak kuliah saja misalnya. Apakah karena keterbatasan ekonomi atau bagaimana? Ya, betul. Ya, karena kan saya kan lahir dari desa, kebetulan juga orang tua saya kan petani. Oh. Jadi memang secara finansial kan boleh dikata tidak mampu lah. Kan gitu. Jadi saya kan, tapi keinginan saya, cita-cita saya itu tinggi. Tinggi. Bagaimana saya harus bisa kuliah. Makanya ya akhirnya dengan cara bagaimanapun saya harus kuliah. Alhamdulillah bisa terlaksana. Ini menarik ya pemirsa ya. Seorang Bung Soli Saputra, anak desa, dia karena cita-citanya ingin berpendidikan tinggi, sementara orang tuanya boleh dikatakan tidak memiliki kemampuan gitu ya, tidak mampu, sehingga dia mau bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja tepatnya. Artinya dia membiayai diri sendiri. Betul. Begitu ya? Betul ya? Betul. Kerjanya waktu itu apa? Di proyek atau di apa? Saya waktu itu terus terang kerja di bengkel. Di bengkel. Dulu di Pasar Ikan ya, itu ada di Jalan Kakap kalau nggak salah, itu ada namanya bengkel. Bengkel kapal apa bengkel? Ya, bengkel bubut itu, tapi isinya reparasi kapal-kapal lah. Oh, yang di Pasar Ikan. Ya, banyak anak-anak orang Galuh Timur di situ ya. Nah, betul. Jadi karena dekat pelabuhan, di situ ada bengkel perkapalan. Betul. Nah, Anda Bung Soli tukang membubuti besi-besi itu. Biasalah, jadi kenaik dulu jadi pembantu kan. Nah, ya setelah kerja saya izin sama mandor lah ya mungkin ya. Sama bosnya langsung. Saya mau kuliah, tolong dikasih dispensasi waktunya. Jadi ternyata bosnya baik dan oke, nggak ada masalah. Jadi ketika belum waktu, misal pulang jam 5, saya izin jam 4 sudah cabut. Oh, harusnya jam 5 sudah harusnya jam 5 selesai kerja, tapi jam 4 sudah izin. Sudah izin. Memang kuliahnya sore atau malam? Sore. Jadi jam 5 sampai jam 9 kadang-kadang. Oke, ya ini menarik ya pemirsa ya. Jadi bagaimana seorang Bung Soli bekerja, kemudian dia karena punya cita-cita ingin kuliah, dia berani ya izin sama bosnya untuk minta waktu ya 1 jam dari harusnya dia bekerja untuk kuliah gitu ya. Betul. Ini juga satu keberanian mental yang tentunya sangat bagus ya. Ketika kita memiliki kemauan, ya pasti ada jalan ya. Salah satunya kita harus berani menyampaikan, harus berani berkomunikasi gitu. Betul. Menarik sekali. Kemudian bagaimana nih Bung Soli, Anda kerja, kuliah,
tapi juga kemudian aktif di organisasi. Membagi waktunya bagaimana ini? Ya, kan apa enggak sibuk apa enggak repot maksudnya? Ya memang ada yang dikorbankan. Kuliah saya ternyata baru bisa diwisuda 12 tahun kemudian. Wih, 12 tahun baru wisuda. Waduh, itu sudah 3 angkatan harusnya itu. Jadi lokalnya itu udah selesai tahun berapa ya? Sekitar 6 tahun lah. Tapi kemudian setelah program baru bahwa sudah bisa mandiri ya, akhirnya saya buru-buru selesaikan tahun 2002 jadi wisuda. Jadi saya pegang S1-nya baru tahun 2002. Jadi 12 tahun kuliah baru lulus ya. Ini maklum lulus, ya karena sambil bekerja. Iya. Juga karena aktivitas di organisasi ya. Betul. Iya, biasanya aktivis itu lulusnya memang molor gitu. Betul. Terlalu banyak mikir negara, betul. Masih mahasiswa mikir negara ya. Iya, betul, itu kerjanya aktivis ya. Betul itu. Diskusi iya. gitu. Mungkin bahkan demo juga ya. Demo juga. Oke, Bung Soli, di game ini sampai level presidium itu luar biasa ya. Kalau saya sih cuma level komisariat ya kan. Tapi saya imbasnya lulus cepat gitu kan. Betul. 5 tahun lulus ya kan. Tapi memang secara organisasi tidak seperti Anda sampai level nasional presidium kan. Oke, setelah itu saya dengar kan juga punya ijazah advokat gitu ya. Betul. Berarti kapan itu mulai sekolah advokat itu? Nah, waktu itu saya kursus 2008 ya. Setelah 2008. Saya keluar jadi marketing di perusahaan percetakan ya. Jadi waktu lebih fleksibel. Namanya marketing kan hanya ditarget order kan. Ya. Jadi waktu lebih relatif lenggang. Saya ikut kursus setelah selesai 3 bulan. Setelah itu magang 2 tahun. Magang di kantornya pendiri Kadin Pak Amin Aryoso almarhum. Amin Aryoso, kantor advokat Amin Aryoso. Dia dulu ketua umum advokat juga pendiri ya. Oh iya. Jadi saya magang sama beliau, juga magang sama saya. Kebetulan beliau lebih dulu jadi advokat, namanya Bung Edi Sutrisno Sidaputar. Nah, itu. Sekarang masih profesi advokat masih dijalankan? Masih. Oh masih. Jadi persisnya sih ya saya dari 2010 lah saya sudah berpraktek saya jadi advokat. Nah, 2010 sampai 2012 saya kemudian melanjutkan S2 di Universitas Pancasila ambil Magister Hukum. Berarti titel Anda sekarang SHMH gitu? Betul. Jadi saya kalau ini nggak molor, ini sudah target karena sudah nikah, jadi istri saya kan ngancem supaya cepat diselesaikan. Oh, belum selesai MH-nya? Udah selesai. Oh, udah selesai. Udah selesai. Sesuai target waktu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Berarti Soli Saputra SHMH. Iya. Terus advokat ada gelar nggak? Kalau advokat? Nggak ada. Nggak ada gelar ya kalau advokat. Terus udah punya kantor advokat sendiri atau masih ikut kantor advokat senior? Kalau sekarang ikut sendiri di rumah lah kantornya, tapi juga ada kantor di Pos Penguben. Saya di Kebon Jeruk. Selain membuka kantor advokat sendiri, Anda juga punya asosiat istilahnya ya? Ya. Di advokat, kantor advokat yang mungkin sudah lebih ternama begitu? Enggak, punya sendiri juga, cuman punya sendiri? Dikasih tempat lah sama mantan atau sama klien saya dulu. Oke. Jadi pemirsa, ini Bung Soli ini menarik ya perjalanan hidupnya. Dia lulus SMA, kemudian merantau, bekerja di bengkel. Dia kemudian sambil kerja sambil kuliah. Kuliah pun tidak hanya kuliah tapi aktif di organisasi namanya GMI, bahkan sampai ke tingkat nasional atau presidium. Kemudian beliaunya melanjutkan kursus sebagai advokat, bahkan kemudian S2. Ya luar biasa ini kalau dari sisi pendidikan ya. Artinya dari hanya tadinya sambil kerja kemudian bisa berpendidikan, lulus walaupun agak molor karena aktivitas, kemudian bisa jadi advokat, kemudian
MH. Nah ini kan pemirsa kita ada juga milenial nih, Bung Soli ya. Nah, kira-kira pesan-pesan untuk ya generasi sekarang lah ya, yang mungkin SMA atau bahkan sedang kuliah, agar ke depan dengan dunia yang sekarang berbeda, tapi mungkin bisa mencontoh semangat Bung Soli, apa pesan yang ingin disampaikan Bung Soli? Ya, pesan saya sederhana, kalau adik-adik pengen tetap melanjutkan pendidikan, terkendala oleh biaya orang tua yang tidak ada, ya bisa dengan cara kerja seperti yang saya lakukan. Yeah. Kalau tapi sekarang juga ada program selain itu, misalkan kalau memang secara akademik prestasinya bagus ya bisa dengan jalur mandiri, jalur beasiswa mungkin ya, bisa mencari beasiswa. Jadi itu dengan catatan ya punya prestasi ya, tapi kalau misalkan prestasi akademinya biasa saja, tapi tetap semangatnya menggebu pengen melanjutkan kuliah, ya ikuti aja dengan cara saya. Tapi ya harus bulat, harus tidak mudah menyerah ya, karena ya harus bisa membagi waktu, membagi keuangan untuk makan, untuk ngontrak, ngekos, ya kan, untuk jalan, ya kan. Ya mungkin kalau untuk pacaran waktu itu ya agak susah juga. Nggak kan, kepikiran gitu. Kali ya? Kepikiran. Nggak kepikiran pacaran ya? Iya. Untuk makan, bayar kontrakan aja bingung kali ya? Betul. Belum bayar semesteran ya? Betul gitu. Jadi memang agak kendalanya di situ lah. Jadi ya harus pinter-pinter lah. Tapi saya yakin lah kalau adik-adik yang pengen tetap melanjutkan pendidikan, saya pikir itu jalan yang terbaik. Ya, ini intinya pesan untuk yang mereka tidak mampu ya. Kalau yang mampu sih nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Orang tua ada ya kan, mampu membiayai kuliah ya harus semangat. Nah, yang harus lebih semangat lagi yang tadi ya. Kemampuan orang tua nggak ada, tapi punya cita-cita yang tinggi ya harus ulet tadi ya. Betul. Ulet, pantang menyerah, ya kan? Harus bisa mengatur tadi Betul. ya. Mengatur keuangan ya, untuk bayar ini itu, karena dibiayai diri sendiri ya, atau mandiri gitu kan, dari hasil kerja kita dibagi untuk makan, bayar kontrakan, untuk bayar semesteran dan sebagainya. Betul. Ya. Jadi keturunan batuk ini. Minum dulu kali ya. Ya ini. Ada endorse dari Avata ini. Avata Printing. Ya, ada Avata Printing ya, minum. Ya, mungkin itu saja Bung Soli. Kita hampir 30 menit loh ngobrol, nggak terasa ya. Hampir 30 menit loh. Terima kasih atas kehadirannya Bung Soli. Tadi cerita Anda mudah-mudahan bisa menginspirasi pemirsa bagaimana seorang desa. Ya karena saya tuh sendiri nih, Bung kameramen ya. Rumahnya itu di bawah pohon bambu. Masih mending saya kan biasa tapi agak ke kota gitu loh, pinggir jalan besar, mobil bisa masuk gitu loh. Kalau ini mobil nggak bisa masuk, motor pun nggak bisa, ya kan, di bawah pohon bambu rumahnya itu. Tapi luar biasa dengan semangat yang dimiliki ya kan, semangat pengen berpendidikan tinggi, mendapat tingkat kehidupan yang lebih baik, dia mau bekerja, kemudian sambil kuliah, kemudian mau aktif di organisasi, sehingga sekarang aktif di mungkin ikatan alumni Gemini aktif juga. Aktif. Dan dengan demikian karena aktivitasnya yang begitu banyak waktu mahasiswa, maka jaringan-jaringannya pun luas ya. Link-linknya, jejaringnya luas, sehingga salah satu hasil dari jejaring yang dimiliki adalah mendatangkan filantropi tadi. Betul. Ya kan? Ya. Jadi tidak lepas ya dari aktivitas dia sewaktu mahasiswa, sehingga dia mengenal banyak orang, punya banyak link, sehingga manajer filantropi Indonesia pun dikenal oleh dia, oleh Bung Soli, bahkan juniornya dikatakan, sehingga bisa mendatangkan filantropi sampai ke Bumiayu. Gitu ya Bung Soli ya. Ya. Nah, ke depan satu lagi nih, kira-kira apa program dari pusat atau Jakarta yang bisa dibawa ke sini ke depannya Bung Soli? Mungkin ada yang bisa seperti filantropi akan mengadakan di sini gitu. Ya, ke depan juga filantropi masih ada rencananya. Nanti pasti akan dibawa ke Bumiayu. Intinya
saya pribadi lebih konsen untuk membangun Brebes Selatan ya. Oh, berarti tidak lupa kampung halaman ya. Betul. Bali desa membangun desa. Betul. Itu seperti slogannya siapa ya? Ya jangan disebut itu, orang tahu lah. Betul. Bali desa bangun desa. ya kawan organisasi juga kan itu. Ya. Oke, terima kasih pemirsa, terima kasih Bung Soli. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan semoga bisa mendatangkan manfaat di kemudian hari untuk Bumiayu dan sekitarnya. Beliau akan kembali ke Bekasi, pulang ke domisili sekarang. Saya sampaikan hati-hati di jalan, Bung Soli. Terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan, dan dari saya Bang Fu, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.